Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Nandi Kurniawan, SPD, MSI. Aku dosen mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Hari ini saya Salsabila beserta teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah dengan judul Masalah Pencemaran Air di Jakarta, Sumber dan Alternatif Penanggulangannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Zahra Zaidatunisa, yang kedua Muhammad Rifki, yang ketiga saya sendiri Salsabila, yang keempat ada Albertus Dias Pamungkas, dan yang terakhir Farah Azahra. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu bab pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Untuknya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang ke-1 adalah latar belakang. Jakarta sebagai ibu kota negara yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kota yang paling padat penduduknya di Indonesia. Penduduk dan berbagai aktivitasnya membawa dampak positif maupun negatif untuk kota Jakarta. Itu salah satu dampak negatifnya yang timbul adalah tercemarnya sungai-sungai yang mengalir pada waktu musim kemarau dari limbah aktivitas kegiatan manusia seperti sampah, air limbah industri, dan rumah tangga lainnya. Air adalah merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup di muka bumi tidak dapat terlepas dari kebutuhan air tersebut. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan manusia. Sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedianya dalam kondisi yang baik dan benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, keperluan kebersihan kota, dan lain-lainnya. Pencemaran air banyak terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta, yang telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Lemahnya pengawasan pemerintah serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum secara benar menjadikan masalah pencemaran air ini menjadi hal yang semakin parah. Terjadinya pencemaran air ini memiliki pengaruh dalam kehidupan makhluk hidup, seperti terganggunya ekosistem air dan air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sulit didapatkan. Meskipun telah ada peraturan yang melindungi kualitas air permukaan atau sungai, limbah padat berupa sampah sering sekali berakhir di badan air. Hal ini disebabkan karena air permukaan berada pada daerah yang rendah, sehingga segala sesuatu yang jatuh di sekitar daerah aliran sungai akhirnya bisa mencapai badan air. Di perkotaan ini, sampah yang berasal dari daratan sering terbawa oleh air limpasan menuju badan air. Air limbah kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu air limbah industri, air limbah domestik yakni yang berasal dari buangan rumah tangga, dan yang ketiga yakni air limbah dari perkantoran dan pertokoan di daerah komersial. Saat ini selain pencemaran akibat limbah industri, pencemaran akibat limbah domestik pun telah menunjukkan tingkat yang cukup serius. Di daerah perkotaan secara ilegal sampah sering dibuang langsung ke badan air atau dibiarkan menumpuk di bantaran sungai. Sampah kadang juga berasal dari orang-orang yang beraktivitas di sekitaran bantaran sungai seperti berdagang, bertani, atau aktivitas lainnya. Terlepas dari sumber-sumber tersebut, keberadaan sampah di badan air adalah bentuk pencemaran air. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rifki. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang sudah kami susun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1920, pencemaran air merupakan masuknya komponen yang bercampur dengan air sampai menurunkan kualitas air. Komponen tersebut antara lain adalah unsur, energi, dan juga zat lainnya. Air dapat tercemar oleh komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, perlapisan logam, atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan juga yang lainnya.
beberapa logam berat ternyata telah mencemari air dan melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bab 3, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Dias dan juga Farah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dan penyebab pencemaran air di Jakarta. Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia, khususnya Jakarta, telah memperlihatkan gejala yang cukup serius, khususnya masalah pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air tidak hanya berasal dari pembuangan industri, dari pabrik-pabrik yang membuang saja air limbahnya tanpa mengolah terlebih dahulu ke sungai atau ke laut, namun ada pula yang tidak kalah memegang pengaruh secara sengaja atau tidak adalah masyarakat Jakarta itu sendiri. Dampak dari air buangan rumah tangga yang jumlahnya dari hari ke hari semakin besar sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan kota Jakarta. Ditambah lagi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang langsung membuang kotoran atau tinja maupun sampah ke dalam sungai, menyebabkan proses pencemaran sungai-sungai yang ada di Jakarta bertambah cepat. Lalu perkembangan yang pesat dari penduduk dan industrialisasi di Jakarta membuat adanya penurunan kualitas lingkungan, padatnya pemukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, serta buangan industri yang langsung dibuang ke badan air tanpa proses pengolahan telah menyebabkan pencemaran sungai-sungai yang ada di Jakarta dan air tanah dangkal di sebagian besar daerah di wilayah DKI Jakarta. Lalu penyebab dari pencemaran air juga berkembangnya lokasi pemukiman di daerah penyangga yang ada di sekitar Jakarta, memperburuk masalah pencemaran oleh air limbah rumah tangga di wilayah DKI Jakarta, yang mana tanpa dilengkapi dengan fasilitas pengolahan air limbah, sehingga seluruh air limbah dibuang ke saluran umum dan akhirnya mengalir ke badan-badan sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa pencemaran sungai yang diakibatkan oleh industri seperti Sungai Cipinang, Kali Baru Barat, Kali Patukangan, dan sungai-sungai lain di Jakarta. Namun sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik, yakni berasal dari rumah tangga, restoran, perkantoran, daerah perdagangan, dan lainnya. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dias atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari pencemaran air di Jakarta. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, karena air dalam kehidupan hampir dibutuhkan di segala aspek. Pada umumnya, dampak pencemaran air dibagi menjadi 4 kategori, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Pencemaran air yang diakibatkan oleh banyaknya zat limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air tersebut. Akibatnya akan membuat kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula terjadi oleh faktor adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat dari matinya bakteri-bakteri itu, maka proses penjernihan air secara alami yang seharusnya terjadi pada air limbah akan terhambat. Lalu yang kedua, dampak terhadap air tanah. Air tanah dapat tercemar oleh limbah yang mengandung logam. Kemudian air tanah yang tercemar tersebut, jika dimanfaatkan dan dikonsumsi, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diare, muntaber, disentri, gatal-gatal, dan penyakit-penyakit serius lainnya. Lalu dampak terhadap kesehatan. Air ini dapat berperan sebagai pembawa penyakit menular yang bermacam-macam, karena air dapat berperan sebagai media untuk hidupnya mikroba patogen. Lalu air juga dapat berperan sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Lalu air juga dapat berperan sebagai media yang
media untuk hidup vektor penyakit. Lalu jika jumlah air yang tersedia tidak cukup, maka manusia yang bersangkutan yang hidup di sekitar itu tidak dapat membersihkan diri. Dalam kategori waterborne diseases, ada beberapa penyakit yang masuk atau yang dibawa oleh air yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebab dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain bakteri, protozoa, dan metazoa. Lalu yang terakhir, dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau. Bau ini dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah lainnya yaitu berasal dari minyak dan lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Selain bau yang ditimbulkan, limbah tersebut juga dapat menyebabkan lingkungan sekitar tersebut menjadi licin, sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika lingkungan tersebut. Lalu, materi selanjutnya adalah penanggulangan permasalahan pencemaran air yang terjadi di Jakarta. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air yang ada, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan pembuangan limbahnya, misalnya dengan mengubah proses pengolahan limbah dan menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Lalu penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah, mendaur ulang, dan mendaur pakai sampah tersebut. Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air. Instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan dan dipelihara dengan baik mampu menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar. Dari segala kebijakan atau peraturan pun mengenai pencemaran air ini telah ada. Sebenarnya banyak pilihan baik secara pribadi ataupun sosial yang harus ditetapkan secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran di mana kita berada, walaupun dengan langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih Farah atas penjelasannya. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok 7, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hasil makalah yang telah kami jelaskan. Pencemaran air di Jakarta menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani dengan serius. Buangan limbah hasil industri pabrik-pabrik yang tidak dikelola dengan baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi penyebab utama tercemarnya air yang ada di Jakarta. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tempat penampungan serta pengairan air di Jakarta telah banyak tercemar zat kimia antara lain zat organik, amonia, dan sebagian bahkan telah tercemar oleh bakteri coli. Adanya bakteri coli ini sangat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, yaitu dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Sedangkan dampak pencemaran air terhadap estetika lingkungan, yaitu banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar, yang ditandai dengan bau yang menyengat, juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.